Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kita kali ini memiliki tamu yang luar biasa, seperti biasa, karena ini adalah channel pendidikan, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini tamu kita sangat jauh sekali, yaitu dari Swiss, dari Eropa. Namanya adalah Ibu Johanna Elisabeth Demuth. Kemudian siapa beliau? Beliau adalah sudah lama di Indonesia dan bahkan beliau adalah sudah memegang kewarganegaraan Indonesia. Apa yang dilakukan beliau sampai saat ini? Beliau adalah pelatih dan konsultan kinesiologi. Kemudian sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Kinesiologi Indonesia. Kemudian Brain Gym International Faculty untuk Indonesia. Artinya beliau adalah dosen untuk Brain Gym. Brain Gym itu istilah ilmiahnya bahasa Indonesianya adalah senam otak. Kemudian pengajar terapi komplementer di Universitas Sariputra Tomohon. Beliau berpendidikan di Swiss, juga seperti pendidikan nurse, kemudian bidan, pelatih dalam usaha, kemudian pemimpin bidang pelatihan 94, dan juga memiliki manajemen pendidikan sebagai masternya. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan, tapi saya kira saya akan menyebut beberapa saja. Beliau juga pelatih Touch for Health bersertifikat dari International Kinesiology College sejak 96. Kemudian pelatih konsultan Brain Gym bersertifikat dari Edu Kinesiology Foundation California sejak tahun 96. Juga pelatih Wellness Kinesiology, cara mengurangi stres. Jadi ini saya kira ke depan kita bisa bicara banyak hal terkait dengan stres, misalnya saja. Bersertifikat dari Topping International Institute. Kemudian Brain Gym International Faculty untuk Indonesia sejak tahun 2007. Dan juga di sini tamu kita asli Indonesia, yaitu Dr. Noni Swediati. Beliau sudah pernah ada di channel YouTube yang kemarin dengan tema betapa Charles Stone itu membuat sesat anak-anak pendidikan usia dini seperti TK dan sebagainya. Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan. Nah, kita sapa dulu tamu kita, Ibu Elis. Halo Bu Elis, selamat malam kalau di Jogja, kalau di Swiss saya kira selamat siang. Selamat siang dan malam Bu Elis. Iya ya, selamat malam Pak Prof. Suyanto dan Ibu Noni. Ya, oke. Jadi dan pendengar atau penonton. Oke, jadi Ibu Johanna Elisabeth Demuth, am I correct? Iya ya, biasa dipanggil Bu Elis. Oh, Bu Elis, ya oke. Bu Elis. Di Swiss jam berapa sekarang Ibu? 2:30 lewat, kurang seperempat jam 3 sore. Oh, tapi sekarang udaranya enak kok, panas ya, jadi tidak perlu seharusnya tetapi hari ini memang hujan terusan seperti dan kabut. Oke, di latar belakang Ibu itu gunung apa Bu? Oh, itu gunung yang saya pernah mendaki. Pernah ditaklukkan. Gunung Swiss ini. Sebagian dari Gunung Swiss ya. Namanya Taman Vreneli, Taman Vreni, Vreneli kecil. Ya, sangat indah sekali Swiss. Jadi Ibu, Swiss itu sangat terkenal di Indonesia karena semua orang Indonesia memakai jam bermerek yang buatan Swiss. Jadi pisau. Luar biasa itu. Ya. Nah, sapa dulu, selamat malam Bu Noni, apa kabar? Alhamdulillah Pak Yanto, baik-baik. Ya, oke lah. Jadi kabar baik itu adalah hal yang sangat kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu. Nah, sekarang
Bu Elis ya. Saya akan tanya nanti setelah Bu Elis bisa bertanya dengan Bu Noni juga. Bu Elis, brain gym, senam otak itu apa relevansinya dengan pendidikan anak usia dini, Bu Elis? Manfaatnya apa ketika kita bisa paham mengenai ilmu itu, Bu Elis? Ya, sebenarnya brain gym itu gerakan-gerakan yang mengaktifkan otak. So ada gerakan-gerakan yang seorang anak kecil atau dari bayi, dan anak kecil harus bergerak gerakan tertentu dia harus bisa lakukan supaya otak, bagian-bagian otak kerjasama dengan baik. So gerakan itu sangat dasar. So anak misalnya masih kecil bayi, dia belum bisa bicara tetapi dia banyak bergerak ya. Dan dia sudah bisa sedikit berkomunikasi. So gerakan itu sangat penting sekali. Semua langkah-langkah yang dia harus melalui, misalnya bisa memutarkan diri waktu bayi, ke kiri, ke kanan, ke punggung, ke perut, dia putar diri, dia bisa duduk, dia bisa merangkak. Merangkak itu sangat penting sekali untuk mengaktifkan kedua belahan otak kerjasama. Jadi kalau begitu bayi-bayi yang mulai merangkak kemudian dibantu, karena kalau di budaya Jawa ya terutama Bu Elis, itu anak-anak yang mulai berjalan itu dikenal sebagai ditetah, artinya dibantu. Maybe her or his dad or mom just help her to walk step by step. Ya, itu. Sebenarnya baik nggak itu? Seharusnya tidak, seharusnya banyak yang disebut floor time ya, di lantai yang bersih ya, atau di alas di mana anak bisa bergerak bebas. Itu yang sangat penting sekali ya. Oke. Supaya dia mengaktifkan diri, dia akan ada dorongan dari dalam diri anak itu untuk memutarkan diri atau untuk mulai tahap-tahap sampai dia mampu maju merangkak ya, dengan merangkak. Jadi anak itu biar berkembang, tumbuh naturally, nggak perlu dibantu dalam gerakan-gerakan fisik dia, atau kecuali kalau dia akan melakukan sesuatu yang bahaya baru mungkin kita bantu untuk menjauhi bahaya. Apa begitu, Bu Elis? Ya, ya, benar. Maksud saya tidak bisa lepas saja di lantai dan ada kabel dari papa yang sedang di laptop dan dia tarik jatuh ya. I mean, ada banyak hal yang ada air panas apa ya. So memang harus lihat di mana aman bayi bisa bergerak. Dan dulu di Indonesia banyak bayi tidak boleh ke lantai karena lantai belum terlalu banyak kuman, karena di daerah tropis lebih banyak kumannya. Oke, ya. Bisa jadi muntaber dan apa, tahun 80 saya ke Indonesia masih banyak anak muntaber. Dan itu antara lain juga karena lantai, tapi sekarang sudah banyak lantai yang gampang dibersihkan dan orang sudah lebih tahu ya. Harus memang lihat. Ya, sudah tidak ada Bu itu sekarang. Jadi ya sudah kurang. Sudah kurang. Ya ada tapi tidak seperti dulu. Zaman saya kecil, saya kira saya merangkaknya itu di tanah ya. Semua tanah. Di luar rumah tanah, di dalam rumah juga tanah, Bu Elis. Ya benar. Karena kondisi sosial ekonomi yang Nah, itu bahkan di Jawa, Bu Elis, bayi-bayi itu digedong, di apa ya, seperti di straight jacket gitu, dikasih straight jacket gitu. Katanya supaya tidak bergerak-gerak sehingga dia bisa tidur. Kalau tidak digedong itu tidak bisa tidur. Itu jelas nggak baik ya menurut teori brain gym itu, Bu Elis. Nah, maksud saya itu baik juga ya, anak harus rasa kehangatan orang tua dan dia perlu juga istirahat dan dia paling nyaman dengan misalnya kalau dia digendong mama atau papa atau kakak. Saya pikir itu juga hal yang baik, tetapi tidak selalu. Tidak sepanjang hari, dia perlu ada waktu untuk dia bisa, terutama dia makin sedikit besar ya, dia perlu waktu untuk dia bisa bergerak. Ya, Bu Elis, digedong itu bukan digendong, Bu Elis. Digedong itu tangannya ditaruh di sisi kiri kanan badan, setelah itu dibalut pakai kain. Iya, benar, itu terlalu. Tangannya nggak bisa bergerak begini. Ya, memang.
itu tradition itu. Tapi generasi muda sekarang sudah tidak di gedung itu. Itu tradisi lama. Tapi kadang-kadang memang bayi sulit tidur karena terlalu banyak bergerak sehingga diikat juga kaki tangannya itu. Nah, itu saya Karena kira bisa jadi tenang, memang bisa jadi tenang kalau dia erat. Tetapi itu mungkin ada masa dia perlu tidur, ya bisa dibuat. Tetapi ada masa yang dia perlu aktif dan bergerak. Dan itu tidak boleh dihambat dengan ikatan, ya. Tapi kalau dia sedang jam tidur, ya itu mungkin tidak apa-apa karena di situ dia rasa nyaman, ya. Oke. Ya. Bagus. Nah, Bu Noni, gimana nasib bayi-bayi kita itu yang dibegitukan, Bu Noni? Masih ada nggak praktek seperti itu? Di gedung itu, kalau saya juga ada saat-saatnya di gedung, ada saat-saatnya dilepas. Tapi kalau kebanyakan di desa itu masih loh. Ya. Masih karena supaya memang tidak mengganggu kerja orang tua. Itu kalau di desa-desa loh, di pelosok ya. Tapi kalau di kota saya rasa sudah enggak ya. Karena mereka si anak bayi itu kan ditaruh di bed. Jadi aman lah. Tapi kalau di desa pelosok enggak, masih. Iya. Ya, dan memang ada maksud-maksud tertentu karena itu termasuk kearifan lokal. Jadi itu termasuk kearifan lokal. Mungkin memang ada maksud-maksudnya. Nah, ya Bu Elis, ke brain gym ketika dari bayi sampai gede, brain gym itu pentingnya ketika orang masih bayi atau sangat penting saat bayi atau sampai dewasa juga, Bu Elis? Ya, sebenarnya sepanjang kita hidup kita perlu bergerak. Karena gerakan selalu mengaktifkan otak kita. Ya. Dan makin anak-anak masuk sekolah, terutama kelas 1 atau sudah di TK atau sekarang sudah umur 2-3 tahun masuk playgroup atau PAUD, kelompok main, tetapi sudah ada kursi dan harus duduk manis. Dan itu tidak bergerak, ya. Seharusnya kalau dia masih kecil dia perlu main banyak, bebas, banyak bergerak, mungkin bisa main bersama juga, tetapi gerakan naik turun, merangkak, naik turun di pohon dan di mana-mana, di tangga dan apa semuanya mereka harus bisa, ya. Atau jalan di balok titian, macam-macam begitu. Yang mereka bisa melatih motorik kasar, ya. Karena motorik kasar dasar dari terbentuk nanti motorik halus. Oke. Ya. Dan kalau anak dimasukkan misalnya di dalam baby walker atau dia di tempat yang sekarang bisa goyang-goyang begini, yang dibawa juga ke mobil atau apa itu juga tidak terlalu bagus, ya, karena tidak luas, hanya berbaring begitu. Iya. Tapi kalau dia bisa putar itu sangat penting sekali, main guling, berguling-guling, ya, hal-hal seperti begitu. Oh, bagus ya. Kalau begitu, saya kalau video call dengan cucu saya itu, instruksi saya itu saya suruh koprol, Bu Elis. Saya kira, ayo koprol, dia koprol 2, 3, 4 kali gitu. Tapi ternyata baik juga saya kira ya, Bu Elis itu. Iya. Oke. Apa hubungannya gerak fisik dengan otak, Bu Elis? Misal Paul Denison dan Gail Denison yang menciptakan itu brain gym, ya. Mereka menemui anak-anak yang sulit belajar, misalnya tidak bisa baca atau tidak tahu matematika, padahal mungkin sudah kelas sekian, ya, tidak tangkap itu. Mereka sering tidak ada integrasi tubuh kiri kanan, tidak kerjasama dengan baik. Dan kalau mereka tanya kembali, sering mereka tidak merangkak pada saat kecil. Atau menarik satu kaki tidak merangkak dengan baik.
atau pernah kecelakaan Oke. atau memang pertumbuh kembang fisik yang ada masalah, sehingga itu juga menghambat nanti di kemudian hari di belajar. Ya, ya, ya. Oh, Bu Elis, bisa Kak diberi konseptualnya di-explain ke audiens kita menggunakan slide. Tadi punya PowerPoint Oh ya, ya, Bu Elis? ya, Silakan, ya. Bu Elis. Terima kasih. Ini bisa lihat? Bisa. Nah, Sudah. ya. Ya. Bagus. So, apa itu brain gym ya? Sebenarnya sedikit ini yang tadi. Brain gym ini Paul dan Gail Denison dari Amerika yang sekarang sudah umur 80 ya. Oh, Terutama Bapak tanggal 1 Januari yang lalu barusan dia umur 80 tahun ya. Masih aktif lagi. Itu orangnya itu ya? Orangnya itu? Ya, ini Paul Denison dan istrinya Gail. Memang ini mungkin 10 tahun yang lalu ya. Oh, oke. Oh, kelihatan lebih muda dari usianya. Iya, iya, tapi sekarang sedikit lebih tua. Saya tidak ada foto terbaru ini. Oh. Tetapi masih fit. Ya, berkat brain gym itu. Benar, ya. So, brain gym itu sebenarnya latihan gerak sederhana untuk menunjang dan memudahkan kegiatan belajar ya. So, itu inti dari educational kinesiologi. So, educare atau educere ya, menarik keluar. Dan kinesis ilmu tentang gerakan tubuh manusia. So, dengan gerakan kita menarik keluar potensi yang terpendam dalam seseorang. Tiap orang ada potensi dan itu sering tidak bisa tumbuh kembang kalau anak terhambat dengan gerakan. Ya, so kalau kita bisa menunjang atau anak bisa bergerak dan kalau dia tidak mampu buat tahap tertentu kita menunjang itu supaya itu bisa terjadi ya. Tadi saya sudah bilang tentang Paul dan Gail Denison yang mereka pendidik di Amerika dan banyak mendirikan pusat-pusat belajar untuk anak-anak yang sulit belajar ya. Dan mereka pergi di seluruh dunia, mungkin ada 100 negara atau lebih yang sedang ada yang menerapkan brain gym ya. Saya selalu harapkan Indonesia jadi negara pertama yang secara resmi dalam sekolah menerapkan brain gym. You could be the best of the best. Dengan hal yang sangat sederhana ya. So, kenapa brain gym sebenarnya diperlukan ya? Karena orang yang sulit belajar sering berusaha terlalu keras. Kadang-kadang kelihatan malas. Tapi sebenarnya dia harus memaksakan diri berlebihannya. Sehingga jadi stres di otak. Mungkin stres itu satu tema sendiri lagi ya. Banyak yang bisa dibilang tentang stres. So, mekanisme integrasi otak yang melemah. Otak kurang berfungsi. Biasa energi dari bagian depan otak ditarik ke batang otak ya. Dan kita berfungsi atas refleks, sedangkan di bagian depan otak ini kita mampu berpikir secara rasional dan apa yang perlu sekarang ya. High order thinking ada di bagian depan sini. Oh, jadi Bu Elis, maaf saya interrupt. Jadi orang yang tidak bisa belajar itu sebetulnya karena stres. Dan untuk menghilangkan stres itu harus dilakukan dengan gerak. Itu yang menjadi fokus utama brain gym gitu Bu Elis. Gerakan tertentu yang misalnya brain gym mungkin ada juga yang lain, tetapi saya tahu brain gym ini sangat sederhana dan gerakannya yang langsung bisa mengaktifkan bagian-bagian otak kerjasama ya. Sehingga orang lebih mampu mengikuti pelajarannya. Atau juga bekerja untuk orang dewasa. Bukan hanya belajar merubah diri ya. Belajar berarti dalam arti luas mampu menyesuaikan diri dan merubah diri dengan apa yang dihadapi ya. Oke. Ini mungkin tidak perlu ya. Bagaimana brain gym atau senam otak menunjang kemampuan belajar dan bekerja ya.
kita mengamati atau menyadari ketegangan dan stres. Kalau di bahasa brain kita bilang noticing atau memperhatikan diri ya. Apa yang membuat saya, kalau saya menulis, di mana saya tegang, apakah saya nafas dengan biasa atau enggak? Jantung berdebar atau biasa? Saya duduk dengan tegang atau nyanda, atau saya rileks? Hal-hal seperti begitu. Dan dulu waktu brain gym baru muncul, karena Denison juga belajar Touch for Health atau sentuh agar sehat, dibuat tes otot. Otot, kalau kita cek otot di tingkat energi, kita bisa dapat apakah ada stres untuk hal tertentu atau tidak. Itu sangat bagus sekali sebagai biofeedback tubuh. Hanya itu secara umum tidak dilatih karena sedikit susah di sekolah. Tapi kalau kita kerja berorangan pada anak-anak yang sulit belajar, betul sulit, dan tidak jadi cukup baik dengan buat brain gym secara massal di sekolah, mungkin pada mereka bisa pakai tes otot dan itu luar biasa kita bisa dapat di mana hambatan belajar. Untuk tes otot itu di tingkat energi. Bu Elis? Bagaimana? Untuk melakukan tes otot itu perlu instrumen yang mahal tidak itu atau? Tidak, orang dan tangan. Oh, oke. Tidak perlu apapun. Ya ini gambarnya ini. Ya gambar ini saja. Oh itu ya. Oh, ini di satu pelatihan ya, kita buat cek otot ya. Tidak perlu apapun, kita bisa laksanakan di mana saja. Hanya harus ada yang sedang sedikit masalah, tidak boleh menyentuh orang lain ya dengan tes otot. So harus lagi hati-hati gara-gara COVID-19, gara-gara corona. Tetapi kalau bukan corona, ini untuk tangani anak-anak yang betul ada masalah belajar sangat bagus sekali ya. Hanya kami juga lihat di PAUD, kalau dibuat secara massal dengan seluruh kelas, banyak hambatan belajar tidak perlu terapi, mereka jadi normal kembali dengan hanya buat brain gym. Tinggal sedikit sebenarnya yang akhirnya perlu apa? Seperti guru konseling ya. Guru konseling kalau dia buat konseling dengan brain gym banyak sekali masalah gone. Ya, ya. Harusnya guru-guru konseling itu mengerti brain gym harusnya Bu Elis ya. Iya itu apa mimpi saya pernah. Siapa tahu pada suatu hari jadi. Guru-guru biasa belajar brain gym karena itu sangat dasar untuk kemampuan belajar. Dan untuk guru juga bisa kurang stres ya. So, apa pengaruh brain gym? Gerakannya, suasana belajar jadi lebih rileks. Berarti tidak stres, no? Sehingga pikiran lebih jernih. Karena energi ada di bagian depan otak, ya, bukan di batang otak di mana kita bertindak atas apa, mempertahankan hidup saja, ya. Baru lebih mampu mengungkapkan diri. Kalau energi jalan lancar sampai di bagian dahi ini, kita lebih mampu mengungkapkan diri. Biasanya yang lebih cepat roba adalah hubungan antar manusia ya. Lebih rileks dan senang. Karena itu ini bukan untuk anak, ini untuk orang tua dan guru. Kalau orang tua dan guru tidak stres, anak juga tidak stres. Kalau kita tidak bisa berdiri sebagai guru atau orang tua lakukan brain gym dan suruh-suruh dan sendiri kita marah-marah, tidak akan menolong ya. Wah ya, padahal di masa COVID itu Bu Elis, banyak orang Indonesia, orang tua stres karena nggak bisa mengajari anaknya. Karena itu, mereka harus mengurangi stres dengan brain gym. Brain gym lebih banyak untuk orang dewasa. Kalau orang dewasa, orang tua, guru seimbang, anak bisa belajar ya. Dibuat bersama, lebih bagus lagi dibuat bersama. Tapi orang tua, orang tua selalu contoh. Kalau mereka jadi tenang, anak lebih mampu ikut ya. Wah ya ini bagus Bu Elis saya kira untuk disosialisasikan pada orang-orang tua ketika mereka mengajari anak sebagai shadow teacher bagi anaknya ketika sudah stres itu harusnya menggunakan prinsip-prinsip brain gym. Mungkin di Swiss nggak ada orang tua stres mengajari anaknya. Ada lah ya. Ada juga, hanya di Swiss itu tidak begitu panas. Banyak orang memang pergi keluar.
pergi berenang sekarang musim panas, pergi ke laut, pergi jalan di hutan, pergi naik gunung, dan itu sangat umum ya. Di sekolah juga ada olahraga 2 kali seminggu paling kurang ya. Dan tiap anak harus belajar berenang, harus. Ya. Padahal kami tidak ada laut ya. Dan orang tua juga stres, dan tidak semua mau tahu tentang brain gym. Orang lebih suka mengeluh daripada buat sesuatu untuk gampang ya. Ya. Oke, juga lebih bersemangat untuk belajar atau bekerja ya untuk orang dewasa. Lebih berkonsentrasi, jadi lebih kreatif dan efisien. Ya. Biasanya prestasi belajar dan bekerja meningkat. So, saya juga ada data tentang prestasi belajar, itu cukup menarik ya. Baru kita lebih cepat bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru. Misalnya, waktu kami pergi ke Aceh sesudah gempa dan tsunami, kita juga kerja dengan guru-guru yang survivor ya. Dan brain gym sangat menolong mengurangi stres. Oh ya. Palu juga, itu sangat bagus sekali ya. Dan itu tidak harus tunggu sampai ada bencana besar seperti itu. Untuk anak-anak itu bencana tiap hari harus ke sekolah dan tidak mampu belajar. Itu sudah bencana mereka pribadi ya. Ya, betul. Dan kita kalau kurang stres juga lebih sehat. Lebih santai, lebih gembira ya. Dan itu kesiapan fisik belajar belum ada dalam kurikulum. Kesiapan fisik belajar bukan fisik olahraga, tetapi fisik belajar ya. Itu mungkin yang sangat penting ya. Tapi Bu Elis, ternyata namanya brain gym, senam otak. Tetapi realitasnya yang disenamkan fisiknya dengan gerak. Itu benar nggak apa yang saya katakan, Bu Elis? Ya. Oke. Mungkin. Ya, jadi maksudnya senam otak itu dilakukan karena otak kan di dalam kepala nggak bisa dibikin lain-lain bergerak. Yang bergerak adalah sistem-sistem otot-otot saraf yang mungkin itu membuat support terhadap aktifnya otak mungkin. Ya, karena kita pikir otak mengaktifkan gerakan, otak suruh tangan menulis. Ya. Tetapi sebelum kita mampu menulis atau bicara, kita bergerak. Dari dalam kandungan sudah banyak perlu ada gerakan. Ya. Supaya jadi normal seorang anak tumbuh kembang normal di dalam kandungan, baru waktu lahir, baru sesudah itu. Baru kalau dia bergerak dengan tepat dan baik, dia mulai bicara dan makin bisa ya. Selalu lebih dulu ada gerakannya. So, kita bisa juga pakai gerakan untuk mengaktifkan otak, bukan otak mengaktifkan gerakan, tetapi sebaliknya. Gerakan yang tepat menunjang kemampuan belajar dengan mengaktifkan bagian-bagian otak. Oh gitu ya. Itu di dalam gambar itu memperlihatkan anak-anak latih gerakan-gerakan brain gym itu, Bu Elis. Iya, ini kebetulan anak-anak berkebutuhan khusus di satu sekolah di Tentena dulu di Sulawesi Tengah. Itu salah satu sekolah yang lebih dulu buat. Dan langsung ada anak yang umur 9 tahun belum pernah bisa pegang sendok untuk makan. Sesudah buat brain gym di sekolah, dia bisa pegang sendok untuk makan sendiri. Oke. Ya, ada anak yang mulai menggambar yang dulu tidak bisa dan macam-macam terjadinya. So, itu sangat menarik sekali, hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Memang pada anak khusus paling dilihat, tapi juga pada anak-anak lain di sekolah biasa. Tapi gerakan sederhana itu ada rumusnya, ada prosedurnya. Ya, itu sembarang gerak atau sembarang gerak aja, Bu Elis? Nah, ini ada gerakan, ada 26 gerakan. Satu adalah minum air ya. Oh. Mana ini? Satu adalah minum air. Oke. So, ada yang disebut 3 dimensi otak. Baru tiap dimensi diaktifkan melalui gerakan tertentu. Ada gerakan yang disebut menyeberang garis tengah.
garis tengah yang di tengah tubuh ya, yang membagi kiri dan kanan tubuh, dan juga berhubungan dengan kiri kanan otak. Baru ada gerakan meningkatkan energi, itu yang disebut centering dimension atau dimensi pemusatan. Nanti saya tunjuk gambar. Dan ada gerakan memanjangkan otot untuk fokus. Mungkin bisa lihat di sini. So, 3 dimensi otak ada hubungan dengan gerakan kiri kanan tubuh, itu tadi lateralitas atau kedua sisi tubuh. Misalnya kedua mata kerjasama, kedua telinga kerjasama, kedua tangan kerjasama. Ya. Baru ada pemusatan itu bagian atas dan bawah tubuh harus kerjasama. Oke. Ada hubungan dengan organizational skills atau gerakan yang hubungan dengan mengatur sesuatu. Apakah atur tempat tidur, atur meja, atur pikiran, atau atur deadline, atau apa? Waktu untuk deadline itu luas sekali ya. Setubuh atas bawah perlu kerjasama dengan baik. Ya. So ada gerakan meningkatkan energi yang mengaktifkan ini, yang hubungan dengan garis antara bagian atas dan bawah tubuh. Baru fokus itu gerakan memanjangkan otot, itu ada hubungan dengan bagian belakang tubuh dan bagian depan tubuh. Oke. Dan otak juga, bagian belakang otak itu brainstem ya, biasa berfungsi kalau kita harus mempertahankan hidup saja ya. Tapi kalau kita harus mampu belajar dan mengungkapkan diri, energi harus ke bagian depan tubuh dan bagian depan otak. Untuk kita lebih memahami sesuatu ya, secara umum. So di situ ada apa? Yang kita memperdalami itu 3 dimensi dan tiap dimensi ada sekian gerakan. Saya tahu apakah saya masih boleh tunjuk ini atau tidak. Ada dengan gerakannya. So tadi dimensi lateralitas yang hubungan dengan kiri dan kanan, ada hubungan dengan komunikasi dan kemampuan berpikir, mengolah informasi di otak ya. Oke. So itu ada, mungkin ini saya lewat sedikit, otak kiri kanan mungkin banyak orang sudah tahu, lebih ke gerakan, yaitu merangkak misalnya ya, dasar pertumbuhan intelektual dan mental. Karena merangkak yang mengaktifkan kiri kanan tubuh. Oke, ya. So ini ada gerakannya. Kalau otak kiri kanan kurang kerjasama, yaitu sulit membedakan kiri dan kanan. Itu banyak orang yang tidak tahu yang mana kiri, yang mana kanannya. Dengan segera ya, harus berpikir dulu. Keliru dengan huruf seperti D dan B, tidak bisa bedakan apa deba atau... Ya. Gerakan kaku atau kurang terkoordinasi, atau tulisan tangan yang jelek, atau karena kedua telinga tidak kerjasama, kurang dengar, sulit membaca, karena mata tidak kerjasama, apalagi sekarang selalu dipaksa mata dengan HP ya, dan alat-alat gadget lainnya, atau sulit mengikuti sesuatu dengan mata ya. Ya, Bu Elis, itu gerakan-gerakan itu bisa untuk mengoreksi orang dewasa ya, bukan anak saja. Iya, ini misalnya 8 tidur hanya tidak yang terisi untuk yang gampang untuk dilakukan, kadang-kadang orang rasa pusing sedikit, kita harus mungkin buat yang lain dulu. Lalu ada gerakan silang, yaitu seperti yaitu besok 17 Agustus ya, gerak jalan tetapi tangan menyeberang. Oh, maaf, gimana dia tadi ini? Tangan menyeberang tidak harus siku. Saya tidak ada gambar dengan tangan menyeberang ke lutut sebelah. Itu menyeberang garis tengah ini ya. Itu mengaktifkan otak kiri kanannya. Oh, untuk menyeberang garis itu, Bu Elis. Iya, dan itu menolong otak kiri kanan seperti sambung untuk kerjasama, pikiran dan perasaan menyatu. Ya. Atau gerakan silang pasif kalau orang sama sekali tidak bisa buat ya, kadang-kadang perlu menolong ya. Oh ya. Pada anak yang tidak mampu merangkak, yang lambat perkembangan, tapi juga pada orang stroke ya.
Misalnya dalam rehabilitasi atau kalau ada kecelakaan jatuh dari sepeda motor, ya itu mungkin juga perlu ulang. Ini 8 tidur satu ya, yang kita lihat dengan mata menyeberang garis tengah di tengah ini ya. Dan lihat ke semua jurusan, banyak orang tidak bisa rasa pusing. So kalau kita mau latih ini, lebih baik ada gerakan lain sebelumnya supaya ini jadi lebih gampang ya. Tapi ini yang gerakan menyeberang garis tengah. Baru ada ini saya buat beberapa sekaligus ya. Misalnya gambar dengan 2 tangan di udara atau di mana saja, di pasir atau di kertas. Buat gerakan dengan 2 tangan bersamaan. Itu juga mengaktifkan otak ya. Oke. Ini ada pelatihan khusus namanya double doodle. Jadi itu gambar abstrak. Bu Elis ya, menggambar di... Iya, yang penting bergerak di batik. Kalau kita ikuti gerakan di batik, motif-motif batik banyak sekali yang seperti begini, yang kiri kanan sama. Oh ya. Itu sangat integratif sekali. Kan itu mungkin orang Jogja begitu pintar ya. banyak sisi begitu, motif yang kiri kanan sama ya, yang dicerminkan begitu. Atau membayangkan X, atau cara mengisi energi, atau ini gerakan silang berbaring, itu juga sangat kuat. Ini boleh juga gerakan silang yang tadi. Atau ini kalau selalu duduk, seperti sedikit diurut otot-otot di samping sakrum. Karena kalau sakrum tidak bergerak bebas, itu cairan cerebrospinal kurang dipompa ke otak, dan cairan cerebrospinal ada hubungan dengan nutrisi otak ya. Oke. So itu ada 10 yang menyeberang garis tengah ya. So kita harapkan otak kiri kanan lebih kerja sama ya. So saya mampu berpikir logis, rasional, mampu mengangkat hal yang penting atau melihat detail, menganalisa, dan sadar akan waktu, dan sekaligus yang di otak kanan saya bisa intuitif, saya bisa ikut merasakannya, bukan hanya berpikir, saya merasakan juga. Saya mampu memadukan sesuatu, misalnya huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi cerita. Oh ya. Ekspresi tubuh dan seterusnya. So saya harus bisa bekerja di bidang tengah, itu belajar terintegrasi di mana otak kiri kanan kerjasama. Maaf ini sangat sederhana sekali ya. Oke, Bu Elis, may I have question please. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk ini. Pertanyaan terakhir, kita setelah bertanya dan dijawab, kita akan mengakhiri. Saudara-saudara pemirsa, ini saya akan bertanya, ini pembagian otak itu kiri kanan dan ada garis tengahnya. Nah, di otak kanan, mengapa Bu Elis itu bidang kanan belajar dengan otak kiri, bidang kiri belajar dengan otak kanan? What does it means? Oh, biasanya kalau orang stroke misalnya ya, satu sisi tubuh lumpuh, misalnya kanan lumpuh, kiri ada masalah di otak kiri, karena otak kiri mengaktifkan sisi tubuh kanannya. Oh, oke. Dan sisi tubuh kanan mengaktifkan otak kiri ya. Kalau ini harus mungkin sedikit lagi tentang mata juga, so. Bidang kanan itu pada umumnya diaktifkan oleh bagian. Tadi Bu Elis mengatakan bahwa kalau orang lumpuh, sisi kanan badan kita itu mengaktifkan otak kiri. Ataukah tidak sebaliknya? Bahwa otak kiri itu mengaktifkan bagian badan kanan. Sehingga ya, benar. Ya. So, kalau kanan lumpuh mungkin serangan ada di sebelah kiri ya. Oke. Di otak sebelah kiri begitu. Ya. Ya, karena itu penting dua-duanya kerjasama ya, kita latih dua-duanya jadi sama supaya bisa lebih diserasikan, tidak satu yang berlebihan dominan. Ya, menurut ilmu brain gym
antara pria dan wanita itu ada bedanya nggak, Bu Elis? Pemanfaatan otak kiri dan kanan itu apakah pria lebih duanya, wanita lebih satu otak saja? Gimana, Bu Elis? Nah, yang saya tahu bahwa atau mungkin juga dari buku lain ya, tetapi kadang-kadang dijelaskan juga di brain bahwa wanita lebih banyak hubungan antara otak kiri dan kanan dibandingkan pria. Lebih banyak hubungan, mungkin kira-kira 10%. Dan itu juga tidak semua orang sama ya. Tapi pada umumnya wanita lebih banyak hubungan di corpus callosum antara otak kiri dan kanan. Karena itu mungkin dia juga pada umumnya lebih fleksibel. Ya. Ya, oke lah. Terima kasih, Bu Elis. Bisa stop sharing. Kita akan mengakhiri sesi ini dan mungkin Bu Noni bisa memberikan closing remark apa manfaat brain gym bagi anak-anak kita mungkin, Bu Noni, please. Ya, jadi di konsep brain gym itu bergerak itu adalah pintu masuk untuk belajar. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang ini kan kita banyak menggunakan daring ya, anak banyak duduk atau enggak usah anak lah, semua. Nah, itu sudah mulai ditengarai juga bahwa dengan banyaknya menggunakan gadget ini di Jepang itu sudah menjadi satu penyakit yang harus ditangani secara klinis. Nah, mudah-mudahan di Indonesia enggak, karena sekarang kita sudah kelamaan menggunakan daring, anak-anak kan bisa jadi jadi kecanduan karena banyak warna. Nah, ini justru membuat stres. Nah, ini yang celakanya di situ. Ada teori yang mengatakan bahwa dengan melihat banyak warna di TV, di gadget, itu bisa membuat stres. Nah, itu yang menjadi concern terutama saya ya. Kami yang bekerja di brain gym ini gimana caranya supaya brain gym bisa masuk, anak-anak tetap bisa bergerak, tapi juga bisa belajar dengan gadget. Nah, itu sudah ada juga percontohan juga kemarin dipresentasikan di conference internasional bahwa ada satu teman di Indonesia itu sudah memasukkan konsep brain gym ini di dalam pembelajaran daring. Dan itu hasilnya juga bagus. Itu untuk anak-anak kecil masih ya. Tapi saya rasa untuk anak-anak gede, jangan-jangan kita nanti jadi seperti ayam potong itu ya. Gemuk-gemuk duduk aja gitu. Nah, itu coba deh dipertimbangkan. Kita pikirkan bersama-sama bagaimana solusinya. Jadi jangan mengagungkan gadget. Karena sekali lagi saya ingatkan Pak, 25%. Hanya 25% konten yang diberikan dalam pembelajaran itu yang bisa diserap. Itu di Amerika ya, penelitian 10 tahun yang lalu, dan mereka membuat judul The Dumbest Generation, artinya generasi yang bodoh. Celaka kan? Kita udah bodoh, nanti semakin bodoh kayak gorila lagi nanti. Berarti kita itu mau bodoh aja biayanya mahal. Artinya kita beli gadget yang berwarna itu mahal, tapi ternyata warna-warni di gadget bisa bikin stres. Nah, ini saya kira yang tidak disadari banyak orang. Nah, brain gym adalah solusinya, begitu kan? Iya. Salah satu. Ya. Yang bagus. Ya, oke lah. Inilah saya kira para pemirsa suyanto.id bicara kita dengan Ibu Elis dan Ibu Noni Swediati malam ini. Ini akan disambung lagi. Ini baru permulaan. Nanti yang heboh-heboh akan muncul lagi. Dan tentu kita akan mengundang Bu Elis lagi, walaupun jauh, tapi dengan adanya Zoom,
ini sangat efisien Bu Elis. Kalau harus terbang dari Swiss ke Indonesia itu paling tidak harus keluar biaya 20 juta saya kira pulang balik, belum hotel dan sebagainya, mahal. Tapi ini sisi lain dari pandemi, kita bisa ngomong di Zoom dengan mudah dan bisa membuat orang saling belajar satu sama lain. Terima kasih Bu Elis atas kebersamaan dengan kita. Thank you for being with us. Dan Bu Noni, terima kasih juga. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih Pak Yanto, Bu Elis. Terima kasih Prof. Suyanto dan Ibu Noni. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya. Ini belum.